teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika SMA kelas 11. Kali ini masih membahas kali 3.8 gelombang mekanik. Video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran bagian ketiga B. Cakupan materi pembelajaran pada bagian 3B ini adalah titik sefase dan berlawanan fase serta beda fase gelombang. Mari kita mulai. Pada bagian ketiga A, kita telah menjelaskan tentang definisi fase gelombang. Nah, pada bagian ini kita akan mengidentifikasi titik-titik yang sefase dan berlawanan fase pada gelombang. Fase gelombang, seperti yang dijelaskan pada bagian A, adalah keadaan getar partikel dalam medium perambatan gelombang yang terkait dengan besarnya simpangan partikel tersebut dan arah getarnya. Titik yang sefase dan titik yang berlawanan fase. Titik yang sefase simpangannya sama besar dan arah getarnya sama. Titik yang berlawanan fase adalah titik yang memiliki simpangan sama besar tetapi berlawanan arah atau berbeda tanda, dan arah getarnya juga berlawanan arah. Mari kita perhatikan contoh pada gelombang berikut ini. Gelombang ini telah diberi titik dari O, A, B, C, D sampai X. Garis biru membantu kita untuk melihat titik-titik mana yang simpangannya sama besar. Kita akan pertama mengidentifikasi titik yang sefase. Ini adalah simpangan gelombang. Dan garis panah berwarna putih adalah arah getar gelombang. Kita identifikasi pertama titik O sefase dengan H, P, dan X. Mengapa? Karena O dan H simpangannya sama besar, yaitu sama 0, dan arah getarnya sama-sama ke atas. Demikian juga O dengan P, sama-sama 0 dan arah getarnya ke atas. Dan O dan X juga simpangannya sama, arah getarnya sama. Titik A sefase dengan I dan Q. Karena A, I, dan Q simpangannya sama-sama 1 meter dan arah getarnya ke atas. Kemudian titik A dan C, walaupun simpangannya sama-sama 1 meter, namun A arah getarnya ke atas, dan C arah getarnya ke bawah. Jadi A dan C tidak sefase. Titik B sefase dengan J dan R. Semuanya berada di puncak gelombang. Semuanya memiliki simpangan 2 meter, dan semuanya arah getarnya ke atas. Demikian juga F, N, dan V yang berada di lembah gelombang. Semuanya sefase, simpangannya sama, arah getarnya sama. Demikian juga E, M, dan U. Semuanya sefase, dan kalian bisa mengidentifikasi lagi titik mana yang sefase yang belum disebutkan. Sekarang kita identifikasi titik yang berlawanan fase. Definisinya, simpangannya sama besar, tetapi berlawanan arah, dan arah getarnya juga berlawanan. Titik O, lawan fasenya adalah D. O dan D, simpangannya sama-sama 0, tetapi O bergetar ke atas, D bergetar ke bawah. Demikian juga O dengan L yang saling berlawanan fase. Kemudian, titik B dan titik F berlawanan fase karena B arah getarnya ke atas, F arah getarnya ke bawah, B simpangannya 2 meter, F simpangannya min 2 meter. Jadi sama besar tapi berlawanan tanda. Demikian juga B dan N, demikian juga B dan V. Titik E berlawanan fase dengan titik I. Titik E simpangannya min 1 meter, I 1 meter, yang sama besar tapi berlawanan tanda, dan E bergetar ke bawah, I bergetar ke atas. Demikian juga E dan Q. E dan Q berlawanan fase. Sekarang kita lihat jaraknya.
Delta X atau selisih jarak antara dua titik yang sefase, misalnya O dan H, satu gelombang, O dan P jaraknya 2 gelombang, O dan X jaraknya 3 gelombang, I dan Q jaraknya 1 gelombang, B dan C 1 gelombang, D dan R 1 gelombang. Jadi jarak antara titik yang sefase bisa 1 gelombang, bisa 2 gelombang, bisa 3 gelombang, 4 gelombang, dan seterusnya. Bagaimana dengan jarak antara dua titik yang berlawanan fase? Mari kita lihat, misalnya antara O dan D, setengah gelombang, O dan L, 1,5 gelombang, atau 3/2 lambda, O dan T, 2,5 gelombang, E dan I, setengah gelombang, E dan Q, 1,5 gelombang. Jadi jarak antara dua titik yang berlawanan fase adalah setengah gelombang, 1,5 gelombang atau 3/2, 2,5 gelombang atau 5/2, 3,5 gelombang atau 7/2 lambda, dan seterusnya. Jadi titik sefase dan titik yang berlawanan fase. Titik sefase simpangannya sama besar dan arah getarnya sama. Yang berlawanan fase sama besar tapi berbeda tanda dan arah getar berlawanan. Kemudian titik yang sefase, selisih jarak antara dua titik yang sefase sama dengan lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Sementara selisih jarak untuk titik berlawanan fase adalah setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Ini bisa dimodifikasi secara matematika. Lambda, 2 lambda, 3 lambda bisa ditulis setengah kali 2 lambda, itu adalah lambda, setengah kali 4 lambda, 2 lambda, setengah kali 6 lambda adalah 3 lambda. Mengapa ditulis demikian? Supaya kita bisa mengkontraskannya dengan jarak pada titik yang berlawanan fase. Kalau titik yang berlawanan fase menggunakan 1 kali setengah lambda, 3 kali setengah lambda, 5 kali setengah lambda, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa membandingkan bahwa yang sefase itu kelipatan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya dari setengah lambda. Sedangkan titik yang berlawanan fase adalah kelipatan ganjil dari setengah lambda, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya kali 1/2 lambda. Sekarang, bagaimana dengan beda fase pada gelombang berjalan? Fase pada gelombang berjalan seperti yang sudah disampaikan di bagian A adalah T kecil per T besar plus minus X per lambda. Beda fase antara dua titik pada waktu yang sama bisa terjadi karena perbedaan jarak. Misalnya, titik pertama berada pada X1 dan titik yang kedua berada pada X2. Sehingga beda fase antara kedua titik ini adalah T kecil per T besar minus X1 per lambda dikurang T kecil per T besar minus X2 per lambda. Bagian T kecil per T besarnya habis, sisa X per lambda. Didapat X2 kurang X1 per lambda. Jadi min kali min di atasnya jadi positif, sehingga X2 dibawa ke depan. Sehingga beda fase pada gelombang berjalan untuk titik yang berbeda jaraknya dari sumber getaran adalah beda fase sama dengan delta X per lambda, di mana delta X adalah jarak antara kedua titik dan delta psi adalah beda fase kedua titik tersebut. Sekarang beda fase pada gelombang berjalan bagian yang kedua. Beda fase pada titik yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi pada bagian yang pertama tadi, kita melihat beda fase
pada titik yang berbeda jaraknya. Sekarang kita melihat beda fase pada titik yang sama jaraknya dari sumber getaran, tetapi yang berbeda adalah waktu getarnya. Jadi fase pertama adalah ketika T1. T1 per T kurang X per lambda. Fase kedua terjadi ketika T2 per T kurang X per lambda. Jadi X-nya sama karena titiknya sama. Sehingga beda fasenya adalah T2 per T kurang X per lambda, T1 per T kurang X per lambda. Diselisihkan X per lambda habis, maka delta psi-nya adalah T2 per T minus T1 per T atau delta T per T. Delta T adalah selisih waktu getar dari titik yang sama tersebut. Dan delta psi adalah beda fase. Nah, beda fase yang ditulis delta psi sama dengan delta T per T juga adalah beda fase yang digunakan pada gerak harmonik sederhana. Kita sampai pada kesimpulan sudut fase, fase, dan beda fase. Sudut fase dibahas pada bagian A, dan beda fase dibahas pada bagian B. Pada gerak harmonik sederhana, sudut fase adalah θ sama dengan omega T, dan pada gelombang berjalan, sudut fase adalah θ sama dengan omega T plus minus Kx. Pada gerak harmonik sederhana, fasenya adalah T kecil per T besar, sedangkan pada gelombang berjalan fasenya adalah T kecil per T besar plus minus X per lambda. Jadi bisa plus X per lambda, bisa minus X per lambda, tergantung pada arah pencalaran gelombang. Kemudian beda fase pada gerak harmonik sederhana adalah delta T per T. Dan beda fase pada gelombang berjalan adalah delta X per lambda jika titiknya berbeda jaraknya dari sumber gelombang, dan beda fase sama dengan delta T per T sama dengan gerak harmonik sederhana jika titik yang diamati adalah satu titik tetapi berbeda waktu getarnya. Selain itu, beberapa definisi yang penting. Titik yang sefase adalah titik yang simpangannya sama besar serta arah getarnya sama. Titik yang berlawanan fase adalah titik yang simpangannya sama besar namun berbeda tanda, misalnya plus 1 dan min 1, plus 2 dan min 2. Dan arah getarnya juga berlawanan, misalnya satu ke atas, satu ke bawah. Kemudian jarak antara dua titik yang sefase, jaraknya adalah kelipatan genap dari setengah lambda, dan jarak antara dua titik yang berlawanan fase adalah kelipatan ganjil dari setengah lambda. Kelipatan ganjil berarti 1, 3, 5 kali setengah lambda. Kelipatan genap berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya kali setengah lambda. Nah, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya kali setengah lambda ini bisa saja menjadi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Jadi definisi selisih jarak untuk titik yang sefase bisa ada dua. Bisa menggunakan kelipatan genap dari setengah lambda, bisa menggunakan bilangan bulat dari lambda. Jadi bilangan bulat meliputi 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian yang terakhir adalah hubungan θ dan psi adalah θ sama dengan 2π kali psi. Sekarang mari kita melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gelombang berikut. Ada gelombang dan diberikan beberapa titik. Pertanyaannya, identifikasi pasangan titik yang sefase dan titik yang berlawanan fase. Kemudian, titik mana yang memiliki fase 7/4 dan 5/4. Penyelesaiannya. Diketahui gelombangnya seperti ini. Kita akan identifikasi titik yang sefase dan berlawanan fase. Kita mulai. Titik O
tidak memiliki pasangan yang sepase, tetapi titik A memiliki pasangan yang sepase, yaitu A dan E. Simpangannya sama-sama 2 meter, arah getarnya ke atas. Yang sepase yang lainnya adalah C dan F, dan D dan I. D simpangannya -1, I simpangannya -1, keduanya arah getarnya ke atas. Titik yang berlawanan fase adalah O dan C, sama-sama 0, tapi satu getar ke atas, satunya bergetar ke bawah. Kemudian O dan F, A dan H, satu bergetar ke atas, satu bergetar ke bawah. E dan H, B dan D, B dan I. Kemudian akan ditentukan titik yang memiliki fase 5/4 dan 7/4. Kita menghitung fase mulai dari A. Di A 1/4 gelombang, berarti fasenya 1/4. Di C 2/4 atau setengah. Kemudian di dasar gelombang sini adalah 3/4, sini 4/4 atau 1, sini 5/4, 6/4, 7/4. Jadi titik yang memiliki fase 5/4 adalah E, dan titik yang memiliki fase 7/4 adalah H. Contoh soal nomor 2. Diketahui persamaan simpangan Y 0,5 cm 4T min 5X. Bagian A. Tentukan beda fase antara A dan B. Jarak A dan B setengah meter. Bagian B. A berada pada jarak 110 cm. Berapakah fase A saat T 1,5 sekon? Bagian C. Hitung waktu getar yang diperlukan agar titik berjarak 1 meter dari sumber getaran mengalami fase 1/4 untuk pertama kalinya. Pembahasan 2A. Diketahui persamaan simpangan seperti ini. 0,5 cm 4T min 5X, jarak AKB setengah meter, dan akan ditentukan beda fase. Berarti X-nya setengah meter, 0,5 meter, delta X-nya setengah meter. Ditanyakan delta psi. Delta psi adalah delta X per lambda. Persamaannya seperti ini, berarti Pi dikali masuk, kita dapat 4Pt min 5Px, K adalah 5Pi, sehingga 2Pi per lambda adalah 5Pi, jadi lambdanya adalah 2Pi per 5, atau 2 per 5 sama dengan 0,4. Sehingga kita memperoleh beda fasenya 0,5 per 0,4. X-nya 0,5, X-nya 0,5, lambda 0,4, jadi 5 per 4, 1,25. Nomor 2B. Diketahui persamaan simpangan seperti ini. Jarak A dari sumber getaran 110 cm atau 1,1 meter. Ditanyakan fase dan sudut fase di A saat waktu getarnya 1,5 sekon. Jadi waktu getar yang dimaksud di sini adalah waktu getar sumber getaran. T 1,5 sekon, X 1,1, ditanyakan psi dan theta. Jadi tetanya adalah Pi 4T min 5X. Masukkan T 1,5 dan X 1,1. Diperoleh Pi dikali 6 dikurang 5,5, 0,5 Pi radian. Lalu theta. Theta adalah 2 Pi kali psi. Ini kita gunakan untuk menghitung psi. 0,5 Pi adalah 2 Pi kali psi, yaitu fase, berarti Pi mati. Fasenya adalah 0,5 per 2 atau 0,25 atau 1/4. Jadi
sudut fasenya 0,5 pi radian dan fasenya 1/4. Bagian C, persamaan simpangan sama. Kita akan menghitung waktu getar pertama kalinya titik berjarak 1 meter mengalami fase 1/4. Menggunakan persamaan ini, berarti psi adalah, jadi kita bandingkan dengan persamaan theta 2pi kali psi, theta adalah 2pi kali psi, sementara theta dari persamaan simpangan adalah pi 4t kurang 5x. Kita samakan saja, berarti kita keluarkan 2pi, tersisa dalam kurung 2t min 2,5x. Kita bandingkan kedua persamaan ini, diperoleh fase adalah 2t kurang 2,5x. Jadi 1/4 sama dengan 2t kurang 2,5 kali 1. 1/4 sama dengan 2t kurang 2,5. 2t sama dengan 1/4 tambah 2,5 atau 5/2. 2t-nya adalah 22/8 atau 11/4. Jadi 1/4 tambah 5/2. 4 kali 5, 20. 2 kali 1, 2. 20 tambah 2, 22. Penyebutnya 4 kali 2, 8. Atau T sama dengan 11/8 sekon. Soal terakhir. Sebuah gelombang merambat dari sumber berfrekuensi 10 Hz, amplitudo 2 cm. Simpangan pertama ke atas. Tentukan simpangan, kecepatan, dan percepatan sebuah titik pada gelombang yang fasenya 1/6. Oke, diketahui gelombangnya demikian. Diketahui gelombangnya demikian, berarti frekuensi 10, amplitudo 2 cm, fase 1/6. Akan dihitung simpangan, kecepatan, dan percepatan. Persamaan simpangan A sin omega t plus minus kx. Namun omega t plus minus kx tidak perlu lagi kita gunakan karena sudah diketahui fasenya 1/6. Langsung saja kita mengambil sudut fase 2pi kali psi. Jadi persamaannya A sin 2pi psi. 2pi kali 1/6. 2pi kali 1/6 adalah 360 derajat kali 1/6. Dapat 60 derajat. Sin 60 derajat 1/2 akar 3. Jadi 2 kali 1/2 akar 3 adalah akar 3 cm. Kecepatan. Kecepatan persamaannya omega A cos omega t plus minus kx. Namun sekali lagi omega t plus minus kx tidak perlu digunakan. Kita cukup menggunakan sudut fase 2pi kali psi. Jadi omega 2πf dikali amplitudo cos 2pi kali 1/6. Cos 2pi kali 1/6 adalah cos 60 derajat, yaitu setengah. 2pi kali frekuensinya 10, amplitudonya 2 cm. Jadi kecepatannya adalah 40 pi cm per sekon. Nah, kenapa cm per sekon satuannya? Karena amplitudonya dalam cm. Kemudian percepatan kita cukup menggunakan persamaan yang sederhana, min omega pangkat 2y, omeganya adalah 2pf, 2pi kali 10 berpangkat 2 dikali simpangan akar 3. Jadi dapat 400 pi kuadrat akar 3. Jadi percepatannya adalah min 400 akar 3 pi pangkat 2 cm per sekon kuadrat. Nah, para siswa sekalian, kita telah sampai pada kesimpulan akhir pembahasan ini.
Demikianlah para siswa sekalian materi pada bagian ketiga B ini. Pada bagian ini kita telah membahas titik yang sefase, titik yang berlawanan fase, dan beda fase gelombang. Sementara pada bagian A kita telah membahas sudut fase dan fase. Untuk latihan, silakan mengunjungi laman latihan di gg.gg latihan 3 gelombang mekanik. Terima kasih atas perhatian para siswa sekalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai jumpa.